Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan, bergumul belum sampai mencucurkan darah. Ini berhubungan dengan surat Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani. Dari Ibrani 12 ayat 3 sampai 4. Saya akan baca Ibrani 12 ayat 3 sampai 4. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi ayat terakhir ini yang saya berikan judul, kamu belum sampai mencucurkan darah atau belum sampai mencucurkan darah. Di sini dikatakan seperti itu. Saudara, ayat ini berhubungan dengan ayat 1 dan ayat 2 tentang di ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini dalam hal berhubungan dengan perlombaan yang diwajibkan. Nah, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saudara, hidup kita ini seperti dalam perlombaan. Waktu itu menentukan di dalam perlombaan. Saudara, kadang-kadang apakah sudah selesai apa belum. Teman saya, Bapak Cornelius Lim, pendeta Bukit Saitun di Bali, dipanggil Tuhan hari Minggu kemarin. Kita baru saja siangnya berdoa, ya, lalu kemudian malamnya setengah 12 malam kira-kira dipanggil oleh Tuhan. Saudara, waktunya kalau sudah dipanggil oleh Tuhan nggak bisa bergumul lagi. Nggak bisa di dalam pertandingan, dalam perlombaan lagi. Dia sudah selesai dalam pertandingan ini. Tetapi kita yang masih hidup, kita berlomba, bergumul dalam pertandingan-pertandingan. Nah, jemaat yang ada di Ibrani atau jemaat orang Ibrani dinasehati untuk bergumul terus dan tidak menyerah dalam hal apapun juga. Nah, Paulus bilang, ingatlah selalu akan Tuhan. Ingat, di sini bilang, ingatlah selalu akan Dia, akan Tuhan yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Tuhan dihantam oleh banyak orang, ditentang oleh banyak orang, disingkirkan, dihinakan. Tetapi Tuhan kita bertekun menanggung semuanya itu, menerima semua itu. Seorang diri. Dan dia menang, saudara. Nah, Paulus menasehati kepada kita untuk ingat selalu akan Tuhan. Mengapa Paulus menyuruh kita selalu ingat akan Tuhan, akan ketekunan Dia di dalam menanggung segala penderitaan? Supaya, di sini ada kata supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, seringkali kita lemah, kita putus asa. Lalu Paulus bilang, ingat akan Tuhan. Di dalam segala penderitaannya, dia tetap memikul dan menanggung semuanya itu. Itu yang ada. Jadi saudara, Paulus menasehati supaya memandang kepada Yesus. Sebab memandang kepada Yesus adalah jawaban di dalam persoalan hidup. Ingatlah, bahasa Inggris, for consider him. Perhatikanlah dia. Dalam perlombaan atau perjuangan, pergumulan iman Kristen. Pandanglah, ingatlah akan dia. Pahamilah, lihatlah. Seringkali saudara, di dalam peperangan, dalam perjuangan, dalam pertumbuhan iman kita menjadi seorang Kristen, kadang-kadang kita lemah, saudara. Kita lelah, kita males. Itu sebetulnya kejenuhan rohani, saudara.
Bukan hanya kita, tapi banyak orang zaman dulu, termasuk zaman Rasul Paulus, ada juga orang-orang yang mengalami kelemahan. Namanya sakit di dalam rohaninya, lelah rohaninya, saudara. Itu ada. Dan Paulus mengerti hal itu. Apakah mungkin Paulus pernah mengalami? Ya, saya pikir mungkin juga. Sebab itu dia berulang kali mengatakan, doakan kami, doakan kami, doakan kami. Rasul Paulus tahu hal itu akan terjadi. Tetapi ia tidak ingin jemaat Tuhan itu undur dari Tuhan. Tidak ingin. Tuhan ingin kita jalan terus, maju terus, maju terus. Sebab Tuhan tidak berkenan kalau kita undur. Tuhan tidak suka kalau kita undur. Dalam segala apapun, saudara, kalau kita harus juga jalan, padahal kiri kanan susah untuk kita jalan dan kita harus bergerak, ya kita tetap jalan. Kita minta perlindungan Tuhan dan memandang kepada Tuhan. Saya membaca misalnya apa yang dikatakan oleh Daud. Tuhan adalah bukit batuku. Kata bukit batu itu, selai itu, saudara, hari Rabu saya jelaskan, itu seperti naungan. Kita bergerak maju, kita perlu tetap naungan. Saya gambarkan seperti misalnya hujan. Pada waktu hujan turun, kita ingin jalan, saudara. Kita butuh payung, sehingga kita tidak kena hujan. Nah, kita harus bergerak dan kita butuh sesuatu. Tuhan tidak ingin kita undur. Bagaimana caranya tidak undur? Kita tetap memandang kepada Tuhan. Dan kita kuat di dalam Tuhan. Tidak lelah. Kalau Yesaya mengatakan terbang tinggi dengan Raja Wali. Bagaimana kita menghadapi kelelahan rohani? Rohani kita lelah, saudara. Kita harus memperhatikan apa yang Tuhan lakukan pada saat dia ada di muka bumi. Perhatikan dengan cermat poin demi poin, saudara. Langkah demi langkah, saudara perhatikan. Apa yang Tuhan kerjakan. Misalnya dia pagi-pagi dia ada doa, kadang-kadang dia semalaman, lalu kemudian dia bersekutu, dia melakukan sesuatu. Saudara, ada dia lakukan hal itu. Kemudian tantangan, penderitaan dihadapi dan dia berjalan dengan tekun. Jadi saudara perhatikan apa yang Tuhan kita buat. Maka saudara akan selalu disegarkan. Jadi pandangan kita jangan keluar dari Kristus. Artinya kita tetap di dalam Kristus. Langkah yang paling simpel dan sederhana saudara adalah memuji Tuhan. Kalau saudara memuji Tuhan, saudara merasakan hadirat Tuhan, saudara akan ada kesegaran lagi. Kita perlu disegarkan dan disegarkan. Saudara, ada orang mengatakan penyegaran rohani. Ya, saya setuju ada penyegaran rohani, KKR. Tetapi surat Ibrani mengatakan pandang Yesus saja. Lihat Yesus, gaya hidupnya. Maka kamu akan mengalami pembaharuan dari Tuhan. Pandangan kita jangan keluar dari Tuhan apapun. Kata ingatlah di sini ditulis dalam bentuk perintah. Perintah, saudara. Ingatlah kalimat perintah. Nah, yang menunjukkan gaya hidup atau mengatakan milikilah gaya hidup yang selalu memandang kepada Yesus. Apapun yang saudara kerjakan selalu memandang kepada Yesus. Saudara mau bekerja, mau sekolah atau apapun selalu memandang kepada Dia. Perhatikannya Dia. Lalu apa yang dilihat dari Yesus dari ayat ini? Ayat ini memangnya berhubungan dengan penderitaan Yesus. Lihat apa yang Yesus tanggung. Lihat apa yang Yesus pikul. Bukankah Yesus menanggung dosa saudara? Bukankah Yesus menanggung kesalahan saudara? Bukankah Yesus menanggung kutuk yang menimpa saudara? Bukankah Tuhan Yesus menanggung segala pelanggaran-pelanggaran kita, saudara? Itu yang ada. Jadi kita lihat apa yang Yesus tanggung di kayu salib, penderitaan-penderitaan yang Dia harus alami. Itu semua adalah untuk kita. Waktu saudara mengerti itu, saudara akan lihat
bahwa saudara akan dikuatkan karena Kristus sudah menanggung semuanya. Kita lihat dalam hal ini. Saudara, ketika Yesus ada di dunia, dia mengalami banyak hal. Yesus menanggung banyak penderitaan. Dia menanggung banyak hal. Nah, itu yang ada. Saudaraku, setan tidak suka kalau saudara mengingat kepada Tuhan. Setan tidak suka kalau saudara melihat Tuhan. Setan berusaha melakukan apa saja supaya saudara tidak mengingat Tuhan. Setan akan melakukan apa saja, saudara. Ya ada. Apa yang dilakukan oleh setan supaya saudara tidak ingat Tuhan? Supaya kita tidak memandang kepada Tuhan. Apa yang setan lakukan? Yang pertama, setan akan mengekspos kelemahan saudara. Kadang-kadang kita punya kelemahan. Manusia mempunyai kelemahan. Dan setan pakai kelemahan itu untuk apa? Untuk menghantam kita. Saudara, setan itu mengerti strategi. Dia tahu strategi dalam bertinju. Di mana ada luka dari orang itu, luka itu yang akan ditinju supaya terasa sakit. Kalau saudara melihat orang sedang bertinju, lalu kemudian dahinya itu luka, maka lawan akan mengincar dahinya yang luka itu. Dia tidak akan mengincar yang tidak luka. Yang luka itu dihantam lagi. Luka yang tambah hebat dihantam lagi. Akhirnya dia menyerah. Itu yang dipakai oleh iblis, saudara. Ia cari kelemahan kita, lalu dihantam. Jangan lihat kelemahan kita. Berikan kelemahan kita pada Yesus. Kalau saudara melihat kelemahan kita, saudara akan jatuh. Kalau saudara melihat kelemahan saudara, saudara akan jatuh. Tapi lihat kelemahan saudara, jangan lihat kelemahan itu, tapi lihat kepada Yesus. Pandang kepada Yesus. Saudara mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, memang aku punya kelemahan. Tetapi aku mau memandang kepada Engkau, karena di dalam Engkau ada kekuatan. Iblis akan pakai kegagalan saudara. Kegagalan saudara di masa-masa yang lalu, saudara ada kegagalan-kegagalan. Iblis mau pakai itu. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Paulus mengatakan melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Itu yang dilakukan, saudara. Iblis akan pakai kegagalan-kegagalan saudara. Supaya saudara tidak memandang kepada Kristus. Karena saudara mengatakan, aduh aku digagal. Aku gagal, aku orang yang gak bisa apa-apa. Aku orang yang gak mampu. Aku tidak berhasil. Aku tidak berhasil. Aku tidak berhasil. Karena seperti itu saudara jadi putus asa. Kita jadi lemah. Kita jadi lelah dan kita mengatakan, ya Tuhan, sudahlah Tuhan, orang lain saja, orang lain berhasil. Ya Tuhan, orang lain saja, aku tidak. Itu iblis. Tapi kita pandang kepada Yesus, maka Tuhan akan memperbarui. Atau iblis akan pakai juga ketakutan akan hari esok. Ada orang-orang Kristen yang takut akan hari esok. Wah, akan terjadi ini, akan terjadi ini. Apalagi sekarang ini sudah santer terdengar. Saudara mengatakan, oh akan ada perang. Katanya Tiongkok mau menyerang Taiwan. Waduh, mau perang. Taiwan mau cari bala bantuan ke Australia. Mau cari ini. Lalu akan timbul katanya perang dunia ketiga. Lalu akan muncul ini, muncul ini, muncul ini. Macam-macam saudara. Itu akan masa depan. Lalu bagaimana dengan ekonomi? Ekonomi akan berubah drastis. Lalu bagaimana dengan munculnya teknologi? Akan timbul banyak pengangguran. Macam-macam, ada robot dan segalanya saudara. Memenuhi pikiran manusia. Dan akan juga mungkin dihentikan saudara. Akan ada banyak hal demikian. Jadi kita lihat saudara, iblis pakai ketakutan akan hari esok. Saudara, hari esok ada khawatirnya sendiri. Kenapa iblis pakai itu?
supaya kita tidak bisa memandang Yesus, tapi kita memandang diri kita sendiri. Kelemahan kita membuat kita memandang diri sendiri. Tuhan, aku banyak kelemahan, aku tidak mampu. Tuhan, aku gagal, aku tidak bisa. Tuhan, aku khawatir akan hari depan. Lihat aku. Iblis ingin kita melihat diri kita yang penuh kekurangan. Tapi Tuhan ingin kita memandang kepada Yesus yang akan menyempurnakan iman kita. Saudara, yang akan menyempurnakan. Pakai apapun dengan memandang kepada Yesus. Saudara, ingat apa yang iblis lakukan. Tetapi kita tetap memandang Yesus. Saudaraku, iblis itu punya banyak topeng. Dia menyamar sebagai malaikat terang untuk menipu. Oh, kelihatannya ini baik, kelihatannya ini benar. Tahu-tahu kita kena dalam cengkeraman iblis. Kita harus bisa mengalahkan iblis, bergumul dan menang, saudara. Ambil saya contoh, saudara, seorang dari India namanya Milkha Singh. Saudara, dia baru-baru memangnya meninggal dalam usia 90 tahun lebih di India karena COVID. Tapi kisahnya sangat baik. Milkha Singh itu adalah orang pertama di India yang bisa memenangkan pertandingan Asian Games, bahkan Olimpiade. Dia memenangkan pertandingan Asian Games tahun 58, tahun 62. Lalu Olimpiade di Melbourne tahun 56, di Roma tahun 60, di Tokyo tahun 62 sebagai seorang pelari 400 meter. Namanya sangat jaya, dikenal dan menjadi teladan, sehingga dianugerahkan Padma Shri. Itu adalah gelar yang menduduki tempat tertinggi di India, saudara, bagi orang-orang yang sipil. Nah, itu yang ada. Prestasinya diakui oleh banyak orang. Apa yang saya mau lihat? Masa kecilnya dia hidup di perbatasan antara Pakistan dengan India. Itu masa kecilnya dia. Saudara, pada masa kecilnya dia hidup di sana penuh dengan banyak hal. Suatu waktu Pakistan mau menyerang daerahnya dia, wilayahnya, mau diambil oleh orang Pakistan. Peperangan terjadi, penduduk melawan dan banyak yang mati, termasuk keluarga dari Milkha ini. Pada waktu saat itu Milkha ada di luar, pada waktu dia lihat keluarganya itu, dia dibunuh. Bapaknya mengatakan, Milkha lari. Tapi dia nggak mau lari, dia nengok. Bapaknya bilang, lari. Lalu dia lari. Sambil lari dia lihat, nengok sebentar. Dia lari akhirnya, saudara. Walaupun dikejar dan dia tidak diketemukan. Ada banyak cerita yang dia sampai suatu kali dia menjadi seorang angkatan darat, seorang tentara di India. Itu yang ada. Lalu dia menjadi seorang pelari. Dan akhirnya dia lomba dalam perlombaan regional, dia menang. Dan akhirnya dia diminta untuk lomba antar negara. Pada waktu dia ikut lomba antar negara, saudara, India bersanding dengan Pakistan. Tiba-tiba Milkha melihat, ini orang Pakistan. Tapi dia coba lari, semua orang-orang hebat, pelari dia lari sekeras-kerasnya. Pada waktu lari sekeras-kerasnya, saudara, tiba-tiba dia ingat, dia lari. Itu orang Pakistan yang membunuh keluarganya. Dia lari, dia teringat, itu adalah pelari itu orang Pakistan.
Lalu dia nengok ke belakang. Waktu dia nengok ke belakang, tiba-tiba lawan-lawannya salib dia. Dan dia kalah. Harusnya dia menang. Dia udah di depan, dia kalah. Kekalahannya karena dia ingat masa lalunya. Lalu pelatihnya mengatakan, yang ngerti, tinggalkan masa lalu kamu. Lihat ke depan. Masa lalu, kegagalan sudah lewat. Iblis seringkali juga pakai masa lalu untuk ingat, sehingga membuat kita tidak fokus untuk lari. Kekalahan kedua. Pada waktu ada pertandingan di Melbourne, Milka pergi ke sana mewakili India. Sampai di Australia, di Melbourne, saudara, dia kumpul dengan orang-orang. Dia bergaul dengan seorang perempuan Australia. Rupa-rupanya Milka jatuh cinta sehingga berpacaran dengan perempuan Australia itu. Ada kesempatan dia pengen ketemu. Ada kesempatan dia ingin ketemu. Dia duduk bersenang-senang, dia main di pantai, dan sebagainya, dan sebagainya. Saat dia lomba, saudara, dia sudah kehabisan tenaga. Dan dia kalah lagi. Kekalahan pertama sangat menyedihkan. Sehingga dia harus menebus kekalahan itu dengan berlatih sekeras-kerasnya. Kekalahan kedua juga membuat dia hancur, sehingga dia dimarahi dan diskors. Tetapi dia mengatakan baik. Lalu dia bilang kepada perempuan itu, dia bilang, aku putuskan kamu. Kita tidak jadi pacaran, kita pisah. Akhirnya putuskan dan dia fokus kepada lomba lari. Iblis pakai, saudara, kesenangan, hobi manusia. Supaya dalam perlombaan ini dia tidak bisa lari. Tidak bisa berbalap. Milka Singh mengetahui. Dia berani berkorban. Dia berani memutuskan pacarnya untuk tidak pacaran. Demi membela negara di dalam lomba lari itu. Sampai akhirnya dia menang. Itu pelajaran yang dia buat, yang dia dapat, saudara. Sehingga terus dia menang di dalam berbagai-bagai pertandingan, baik Olimpiade maupun Asian Games, dan dia menang, dan dia menang. Saudara, pergumulannya, latihannya, disiplinnya, itu dia ada. Tapi dia bisa ngatasin itu. Iblis akan pakai kesenangan manusia supaya manusia jatuh. Dia sudah bergumul, dia bergumul, dia bergumul, dia bergumul, dia bergumul. Dan dia menang. Bukankah kita juga seperti itu, saudara? Tuhan menyuruh kita berperang dan menang. Seperti Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan sudah memberikan cara. Memandang kepada Dia. Memandang kepada Tuhan. Penderitaan dan kesulitan memang dialami. Memang dialami dan harus dialami. Tetapi jangan takut. Karena Yesus menolong kita. Kita lihat Tuhan. Penderitaan merupakan disiplin rohani yang diberikan kepada kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Sudah lihat? Itu yang ada. Bertekun. Tuhan bertekun menanggung segala bantahan yang hebat. Serangan yang hebat. Ada bantahan-bantahan, itu perlawanan-perlawanan dari banyak orang. Tetapi Tuhan bertekun. Saudara, istilah kata bertekun, kalau saya lihat dalam bahasa Yunani hupomone, itu artinya bukan pasrah. Bertekun itu bukan sikap pasif. Bertekun itu sebetulnya sikapnya aktif.
Bukannya katakan, sudah aku menyerah saja, aku pasrah saja. Bukan, saudara. Bertekun adalah sikap hidup berkemenangan di dalam menghadapi kehidupan yang sulit. Jadi saudara, seseorang yang bertekun di dalam kesukaran, seseorang yang bertekun di dalam banyak perkara, bertekun di dalam pekerjaan, bertekun di dalam sekolah, bertekun di dalam pertandingan, itu adalah kemenangan, saudara. Orang menciptakan alat, saudara, tidak menyerah. Katanya Thomas Alva Edison mencoba beberapa ratus kali gagal. Dan sampai akhirnya dia berhasil menciptakan bola lampu, saudara. Jadi kita lihat, saudara, ketekunan. Ketekunan itu luar biasa. Bahkan saya mengatakan ketekunan itu mengalahkan kepandaian, saudara. Orang pandai dikalahkan oleh orang tekun, saudara. Tuhan Yesus bersikap sebagai seorang pemenang dalam menghadapi kesulitan dengan cara bertekun, mempelajari penderitaan, bukan memberontak. Ada orang yang memberontak kepada Tuhan. Ada orang yang menyalahkan Tuhan. Ini bukan sikap orang percaya. Sikap orang percaya adalah dia percaya kepada Yesus. Dan dia tahu. Dan dia berjalan di dalam Tuhan. Dan dia bertekun di dalam jalannya Tuhan. Ia jalan, saudara, di dalam rencana-rencana Tuhan. Tuhan Yesus melihat jalannya di dalam perjanjian lama. Bertekun itu seperti seorang prajurit yang bertahan di medan pertempuran, saudara. Dia bertekun dalam medan pertempuran. Di medan pertempuran itu ada banyak kesukaran, kesulitan yang terjadi. Tetapi Tuhan bertekun sebagai seorang prajurit dan dia mengalami kemenangan. Serangan hebat menghantam dirinya. Tetapi Yesus tenang. Saudara, tenang. Mengapa Tuhan bisa tenang? Mengapa Yesus bisa tenang? Mengapa putra manusia itu bisa tenang? Karena dia tahu Bapa. Kedaulatan di tangan Allah. Bapa di sorga. Waktu badai menghantam dia, semua menghantam dia. Tuhan tenang aja mengatakan, tenanglah kamu. Bahkan dia tidur di dalam perahu yang dihantam badai. Bahkan dia, saudara, pada waktu pikul kayu salib, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah, dia tidak melakukan perlawanan, dia seperti biri-biri yang dibawa ke pembantaian. Saudara, itu yang ada. Yesus tetap tenang, dia tidak terganggu oleh teror-teror. Hatinya tenang. Saudara, hatiku tenang, kata nyanyian. Berada dekatmu, tenang. Yesus tidak pernah tergerak untuk balas dendam sedikit pun kepada lawan-lawannya. Bahkan pada waktu di kayu salib, dia berdoa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, itu yang ada. Ya, Tuhan ngerti mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena Yesus tidak pernah membalas, maka mereka tidak bisa mempengaruhi atau mentransfer kejahatan mereka kepada Yesus. Yesus tenang, tidak ada keinginan apapun. Tenang. Dapatkah kita tenang di dalam problem-problem kita? Dapatkah kita tenang di dalam segala macam masalah? Hatiku tenang, sebab Tuhan ada. Kalau kita melihat penderitaan Kristus, penderitaan kita itu belum ada apa-apanya, saudara. Kalau saya melihat misalnya cambuk yang menghantam Tuhan Yesus dengan kaitan-kaitan berduri itu, kita belum apa-apa. Kalau kita ingat bagaimana Yesus pikul salib, lalu kemudian tangannya dipaku, kakinya dipaku, kita belum ada apa-apa. Kepala Yesus ditusuk oleh duri, kepala yang berlubang. Bukan hanya tangan yang berlubang, tapi kepala juga ada berlubang, tancapan mahkota duri.
kita belum apa-apa. Dibandingkan dengan sengsara Kristus, kita belum apa-apa. Jangankan Yesus, dengan Paulus saja kita tidak ada apa-apa. Penderitaan yang kita alami itu tidak ada apa-apa. Kalau saudara melihat itu, baik. Ayat ini pernah dikatakan oleh satu pendeta kepada saya punya ayah. Pada waktu orang tua saya sakit keras. Ayat ini dikatakan oleh Bapak Pendeta Gembala. Penderitaan yang kamu alamin belum apa-apa dibandingkan penderitaan Kristus. Penderitaan yang kamu alami itu adalah sebagian kecil dari penderitaan Kristus. Tanggunglah itu, angkatlah beban itu. Lalu orang itu dalam sakitnya dia ngangkat beban Tuhan. Apa yang aku alamin itu tidak sebanding, belum ada apa-apanya dibandingkan engkau. Lalu dia angkat hatinya kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Aku mencicipi penderitaan yang kau alamin, walaupun kecil sekalipun. Saudara, lalu lama-kelamaan dia sembuh. Kita belum menumpahkan darah untuk Kristus. Belum pingsan dalam pelayanan. Belum sampai lelah, saudara. Masih kita bisa bernafas. Yesus sudah melakukan hal itu. Kita perlu terus berjuang. Yeremia 12 ayatnya yang kelima. Dalam Yeremia 12 ayatnya yang kelima, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Kalau kita, saudara, lari kita. Lalu ada orang jalan di samping kita. Kita nggak bisa balap dia. Itu namanya lari di tempat, saudara. Kita lari, ada orang jalan, saudara. Kita kalah dengan orang pejalan kaki. Bahkan kita capek, saudara. Itu sakit orang itu. Pasti ada sakit. Dia coba lari, saudara. Napasnya menggah-menggah, lelah, saudara. Padahal di sebelahnya itu jalan kaki. Yeremia bilang, bagaimana kamu mau balapan dengan kuda? Kalau kita gampang dibuat capek, saudara, lelah. Bagaimana kita melawan larinya kuda? Kalau kita naik tangga, memang kadang-kadang kalau udah umur rasa capek. Naik tangga misalnya capek. Bagaimana kita bisa melawan kuda? Saudara, saya pernah bilang begini. Alkitab bilang umur 70 dan 80 itu udah susah, udah capek katanya. Ya, 70 dan 80 tidak pakai fisik kalau mau berlomba. Tapi pakai kekuatan roh. Kekuatan roh. Sehingga bisa mengerjakan sebanyak-banyaknya. Itu yang dinamakan berdoa dan banyak berdoa. Masih muda, masih fisiknya kuat. Tapi kekuatan roh yang di dalam ini yang ada. Saudara yang sudah lanjut usia, banyak berdoa. Supaya bukan kekuatan fisik saudara, tapi kekuatan batin saudara yang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu yang ada. Dunia ini lari seperti kuda cepat. Bagaimana kita bisa mengalahkan dunia kalau dengan orang yang jalan kaki kita udah capek? Membalap tidak mungkin. Dunia lari seperti kuda, saudara. Dia mau libas semua yang ada. Saudara tidak sanggup lari, saudara akan dilibas. Tapi kalau saudara kuat, saudara akan bisa berlari, mengalahkan kuda. Orang bilang burung unta berlari lebih cepat dari kuda.
Tapi Raja Wali juga terbang tinggi. Larilah sedemikian rupa. Bagaimana supaya kita tidak lelah berdoa? Bukan hanya yang sudah tua, tapi yang muda juga, saudara. Kita lari dengan tidak lelah. Lelah, apa yang dimaksud lelah? Bukan lelah fisik, tapi lelah jiwa. Di Alkitab dikatakan di sini tentang supaya kamu tidak lelah. Lihatlah Kristus yang mati. Lihatlah Kristus yang menderita supaya kamu tidak lelah. Lelah jiwa. Sakit, bukan sakit fisik, tapi sakit rohani. Jiwa yang letih, saudara. Jiwa yang letih. Atau disebut jiwa yang lelah. Lelah karena perang. Lelah, capek, saudara. Capek. Yakobus 5 ayat 15. Kalau di antara kamu ada yang sakit, panggillah tua-tua dan doakan dia. Kata sakit di situ ditulis kamno. Itu artinya sakit rohani, saudara. Sakit rohani, bukan sakit tubuh, tapi sakit rohani. Nah, dikatakan ini, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Di ayat yang ke-16, hendaklah kamu saling mendoakan. Nah, saudara, sakit rohani itu ada. Saudaraku, baru disegarkan. Mari kita mendoakan satu dengan yang lain. Paulus mengatakan saling doa mendoakan satu dengan yang lain. Supaya roh kita disegarkan. Saudara, saya menganjurkan kepada saudara. Kita ini saudara cuman ibadah sekali loh, hari Minggu saja. Dulu itu ada hari Rabu tetap kita ada doa sih di sini. Lalu kemudian pernah kita buat hari Kamis itu ada cell group. Hari Jumat itu ada doa dan pelajaran Alkitab. Sabtu itu ada kaum muda. Minggu ini ada kebaktian umum. Kita cuman kebaktian umum saja. Lalu kita buat hari Rabu itu ada doa, saudara. Doa. Tetapi semua yang hadir di antara jemaat cuman ada berapa orang, saudara. Kenapa saudara tidak ikut? Apakah saudara tidak ada waktu? Apakah saudara bingung dengan mungkin saudara bingung dengan aduh gimana caranya ya, zooming dan sebagainya. Saudara bisa tanya. Saudara bisa ikut. Saudara ikutlah. Jadi saudara ada hari Rabu sore kita ada doa. Hari Minggu juga kita ada ibadah. Saudara yang sudah sehat baik silakan juga hadir. Karena kita juga ada ibadah tatap muka, saudara. Jadi kita ada jodoh, saudara. Jadi kita lihat, kita perlu berkumpul. Kita perlu saling doa mendoakan. Saudara jangan lemah. Saudara mengatakan, sudahlah. Bahkan ada jemaat yang mungkin juga tidak ikut ibadah. Minggu tidak mendengar. Saya harus bilang ke saudara, saudara dalam posisi berbahaya. Saudara dalam posisi berbahaya. Dan saudara bisa undur nanti dari Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan kepada saudara. Doa mendoakan itu membuat kita kuat kembali. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Paulus mengatakan supaya kamu tidak lemah dan juga tidak putus asa. Kata putus asa adalah jiwa yang kecewa, saudara. Tuhan mengatakan supaya kita tidak menyerah, supaya kita tidak putus asa, supaya kita tidak kecewa, saudara. Lelah secara fisik dan lelah secara rohani. Paulus bilang jangan kita kendor. Saudara, jangan saudara kendor. Jangan saudara keluar dari tempat peribadahan. Kita perlu ingat, saudara, perlu ingat pencobaan apapun yang kita alami itu seizin Tuhan. Tuhan yang membuat, Tuhan yang berdaulat. Kata putus asa, Yunaninya ekluo, itu seperti seorang atlet yang berlari sebelum sampai finish sudah ambruk. Dia lari-lari sebelum finish dia sudah ambruk. Saudara, jangan gampang ambruk.
kita belum sampai finish. Jangan gampang ambruk, kita belum sampai finish. Ada pekerjaan yang harus saudara kerjakan. Jemaat Tuhan ada pekerjaan yang saudara harus kerjakan. Tuhan nyuruh saudara mengerjakan banyak hal loh. Tuhan suruh saudara mengerjakan ini, mengerjakan ini. Ada rencana Allah dalam hidup saudara. Termasuk juga di dalam kegerejaan. Termasuk dalam hidup saudara. Ada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jangan gampang menyerah. Jangan gampang lemah. Jangan gampang ambruk saudara. Jangan runtuh. Belum lewat garis finish. Paulus mengatakan aku sudah menyelesaikan pertandinganku sampai akhir. Itu artinya Paulus lewat garis finish. Ada banyak orang tidak mencapai garis finish. Dia pikir sudah sampai finish, belum. Dia udah ambruk di tengah jalan. Saudara, jangan saudara menyerah di tengah jalan. Terus, saudara. Ya, saya bilang dalam satu kata sambutan waktu Bapak Lim Yong Tuan itu meninggal, saya bilang dia banyak khotbah. Dari satu tempat ke satu tempat, satu tempat ke satu tempat. Dia memberitakan Injil dari tempat ke tempat, saudara. Di dalam masa pandemi itu dan direkam. Saudara, dia senang khotbah di sini, senang khotbah di sini. Orang yang senang kalau khotbah disuruh khotbah senang, itu bagus. Orang yang senang kalau disuruh pelayanan itu senang. Ada orang disuruh pelayanan, tugas lagi. Suruh pelayanan, gini lagi. Tapi ada orang sudah suruh pelayanan, oh apalagi untuk Tuhan. Iya. Kamu bisa pimpin pujian? Bisa. Bisa untuk pelayanan firman? Siap. Bisa main musik? Oke. Saudara, itu Tuhan senang. Tapi kalau ngatakan, saudara sendiri minta berkat dari Tuhan. Tapi sikap kita kepada Tuhan tidak menyenangkan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak menghendaki kita jadi lemah. Jika Tuhan melihat kita lemah, Tuhan akan menyuruhnya kasih makan. Kenapa? Pada waktu Tuhan berkumpul ada 5.000 orang. Tuhan mengatakan, ini orang akan jatuh dan pingsan di jalan. Dia lemah kalau nggak dikasih makan. Kasih makan. Itu artinya saudara, Tuhan tidak menginginkan kita lemah. Tuhan ingin kita bisa lewat, maju. Ulangan 20 ayat 3, jangan lemah hatimu. Jangan takut. 2 Tawarik 15:7, kuatkan hatimu, jangan lemah. Karena ada upah bagi usahamu. Yesus membantu kita untuk bertekun. Bertekun dan bertekun. Pandang kepada Yesus, saudara. Ibrani 12 ayatnya yang keempat. Dalam Ibrani 12 ayatnya yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudara bergumul melawan dosa. Artinya kita tidak mau berbuat dosa. Kita tidak mau berbuat dosa. Kita bergumul untuk tidak mau berbuat dosa. Ada orang nyuruh kita menipu, kita nggak mau. Ada orang nyuruh korupsi, kita tidak mau. Ada orang nyuruh kita berbuat jahat, kita tidak mau. Ada orang menyuruh kita melakukan hal-hal yang cabul, kita tidak mau. Semua tidak mau. Dalam pergumulan melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kita masih bergumul dalam persoalan yang remeh-remeh. Padahal ada persoalan yang besar yang perlu digumulkan. Saudara, kita harus menang dalam persoalan yang remeh. Supaya kita bisa menang dalam persoalan yang lebih besar. Pergumulan untuk yang lebih besar. Pergumulan untuk yang lebih berkarya, saudara. Perjuangan kita melawan dosa belum sampai keluar darah. Seperti yang dialami banyak orang kudus. Paulus mengalami, dia mengatakan dalam diriku ada parut-parut Kristus. Ada luka. Dan juga Yesus sendiri, saudara. Intinya adalah bahwa segala sesuatu yang nampaknya buruk tetapi tidak seburuk yang dialami oleh Yesus. Yesus mengalami hal yang lebih buruk dari kita dan dia bertahan. Jadi kalau saudara mengalami, kok aku mengalami hal-hal yang buruk, kok aku mengalami kesulitan ini, kok aku ngalamin seperti ini. Saudara ingat kepada Yesus bahwa penderitaan yang Yesus alami itu lebih daripada saudara alamin.
Saudara, ada pertikaian, masalah, stres, dan penderitaan. Tapi masih belum kita menjadi martir. Karena hebatnya itu adalah martir, saudara. Ibrani 10:34, banyak yang telah dipenjara. Banyak orang Kristen telah dipenjara. Kita juga lihat beberapa orang Kristen yang dianggap sebagai penista agama. Padahal dia tidak bermaksud itu. Tetapi mereka juga dipenjara. Saudara, tapi masih belum martir. Mengapa Rasul mengucapkan ini? Supaya jangan memandang masalah kita terlalu berat. Ya, kita ngalamin berat. Tapi pandang kepada Yesus dan dia bisa membuka jalan buat kita. Supaya kita bisa memberikan masalah kita kepada Yesus. Tuhan, ini problemku. Kalau kita melihat Yesus, kita menyerahkan problem kita kepada Dia. Saudara, supaya kita tidak jadi berat. Supaya semangat kita bangkit. Bangun. Ini sama seperti memperlihatkan perjuangan seseorang menghadapi kesukaran hidupnya. Dan menang. Saudaraku, Yesus adalah pahlawan iman. Dia telah menumpahkan darahnya. Dan para pengikutnya berjalan dengannya. Akhir dari pertandingan, saudara. Kalau kita lihat Yesus di Golgota. Tapi mati di Golgota, lalu dia bangkit. Akhir dari pertandingan atletik Yunani, saudara, adalah tinju. Jadi dalam serial satu pertandingan olimpiade, paling belakang adalah tinju. Pertama lari dan sebagai tinju. Karena tinju pukul sampai berdarah-darah. Dan jangan lupa pertandingan dulu saudara tinju itu lebih keras. Kadang-kadang saudara dia hantam, ada yang sampai mati saudara dalam pertandingan itu. Berdarah-darah. Tetapi ujian terakhir dalam pertandingan iman kita mungkin adalah martir. Tetapi seandainya kita tidak sampai di sana, saudara, mungkin kita dalam perlombaan lari itu yang kita bisa menang. Saudaraku, pertandingan-pertandingan yang ada. Yesus sampai mencucurkan darah, kita belum. Itulah sebabnya jangan mengeluh. Kalau kita, saudara, kalau kita berjuang, jangan sampai mengeluh. Jangan sampai kita menyerah. Jangan sampai kita bersungut-sungut. Semangat tempur kita belum apa-apa dibandingkan Yesus. Semangat tempur saudara belum apa-apa. Kita harus bisa mengatakan, iya Tuhan, aku mau bertempur, aku mau menang, aku mau bertempur, saudara. Tidak ada orang bertempur mengangkat senjata dengan lemes-lemes, saudara. Tidak ada orang bertempur santai-santai, saudara. Dia bisa ditembak, tapi dia siap pegang senjata itu. Dengan mungkin pelatuknya siap ditembakkan. Seorang atlet walaupun darahnya mengalir, tidak membuat semangatnya runtuh. Waktu dia bertinju, saudara, dipukul, darah itu keluar. Atau waktu dia jatuh, darah keluar. Saudara. Tapi bukan mengatakan, darah udah keluar, aku menyerah. Tapi dia akan bangun. Iya, walaupun darah itu tetap ada bercucuran, dia bangun tetap semangat. Semangat. Kalau saya lihat pemberita-pemberita Injil di daerah-daerah saudara, saya merasakan bagaimana dia membuat atau bagaimana dia sampai mungkin darahnya tercucur. Tapi dia bertekad untuk menang. Saudaraku, pergumulan ini seperti arena tinju atau gulat. Di mana terjadi pergumulan. Dalam pergumulan kamu belum sampai mencucurkan darah. Belum, saudara. Belum. Tapi kita mau, saudara, bertanding. Saudaraku, apakah saudara ada problem hidup, masalah, penderitaan? Pertama, penderitaan yang kita alamin belum seperti Kristus. Soal makan minum, soal kekurangan, soal pekerjaan, soal apapun, berjuanglah dengan memandang kepada Yesus. Pandanglah kepada Dia. Tuhan akan buka jalan dalam pekerjaan.
Tuhan akan buka jalan dalam studi. Tuhan akan buka jalan dalam banyak hal. Berjuanglah saudara. Tuhan akan menyertai saudara dalam perjuangan itu. Kita berjuang dalam banyak hal. Dan kita punya Yesus, Juru Selamat kita. Siapa musuh kita? Dunia, nomor 1. Tahu iblis, lalu ada dunia. Kenapa dengan dunia? Dunia selalu memusuhi kita. Sebab kalau kita milik dunia, maka dunia mengasihi kita. Tetapi kita dipanggil Tuhan, sehingga kita menjadi musuh dunia. Itulah sebabnya kita bergumul dengan dunia. Bergumul dengan semua yang ada di dunia ini. Dan kita harus sampai menang. Yang kedua, saudara, diri sendiri. Pergumulan kita dengan diri sendiri. Diri sendiri itu siapa? Keinginan daging. Itu diri sendiri. Kita bergumul dengan keinginan kita, saudara. Sebab seringkali keinginan kita melawan kehendak Allah. Keinginan kita mengganggu rencana Allah. Keinginan kita merusak keinginan Allah. Sehingga kita, saudara, daging ini tidak mau. Kadang-kadang daging ini harus dipaksa, saudara. Itu yang ada. Jadi, saudara, itu musuh kita. Kalau kita bisa mengalahkan dan kita menang, saudara. Tuhan ingin kita menang. Meskipun kita ciptaan baru, saudara. 2 Korintus 5:17. Keinginan daging yang penuh dosa belum lenyap. Sebab itu terus kita bergumul, kita bergumul, kita bergumul. Yesus dengan jelas menyatakan bahwa panggilan untuk keselamatan adalah panggilan, saudara. Untuk kehilangan hidup, saudara. Kenapa? Pada waktu Tuhan panggil saudara, saudara harus siap kehilangan semuanya. Saudara, saudara dipanggil oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan menambahi apa yang saudara punya. Seringkali Tuhan panggil saudara, Tuhan suruh saudara meninggalkan semua yang saudara punya. Abraham dipanggil dari Ur Kasdim. Tuhan suruh meninggalkan negerinya, kaum keluarganya, sanak familinya, ikut. Kalau saudara mau ikut Yesus, seringkali Tuhan menyuruh saudara tanggalkan semua yang saudara punya. Bisa saja yang saudara punya itu adalah harta. Waktu orang kaya datang kepada Yesus, Yesus lihat persoalan orang ini dan dia berkata, jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin dan ikut aku. Kalau orang kaya itu ikut Yesus, dia kehilangan hartanya. Saudara lihat, pada waktu orang ikut Yesus, Yesus mengatakan tinggalkan. Seringkali Tuhan menyuruh kita juga meninggalkan. Tinggalkan apa yang menjadi keinginanmu. Tinggalkan apa yang menjadi hobimu. Tinggalkan semua. Kalau ikut Tuhan, nanti Tuhan akan memberikan yang lain. Tuhan akan memberikan yang baru. Seperti Tuhan memberikan kepada Abraham negeri yang lain. Abraham kehilangan negeri Ur, tapi Abraham mendapat negeri Kanaan. Abraham, saudara, meninggalkan Ur dengan tidak punya anak. Tetapi Tuhan memberikan anak dan janji yang kekal. Sehingga Abraham disebut Bapa segala bangsa. Saudara, itu yang ada. Bapa orang percaya. Jadi kita lihat, saudara. Tuhan panggil kita, seringkali keinginan kita suruh tinggal pergi. Kita jalan dengan Tuhan. Pergumulah di dalam peperangan iman sampai saudara menang. Maka saudara akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Kita akan menyanyi satu nyanyian. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Saudara, dalam segala perkara Allah ada rencana yang besar. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada
maksud jahat. Sebab Itu ku lakukan. Saudara semua menyanyi, ikut menyanyi. semua Denganmu Tuhan ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi katakan, dalam segala perkara, saudara, dalam segala perkara apapun, Tuhan termasuk punya kondisi sekarang, pandemi dan rencana sebagainya, Tuhan punya rencana. yang lebih Rencana yang lebih besar dari apa yang saudara pikirkan. yang terpilih. Itu besar, saudara. Percayalah kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perbuat, saudara, gak ada sentimen, gak ada maksud jahat, gak ada maksud jahat. Nah, sebab itu saudara, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Jangan menyerah, saudara, dalam apapun. Menyerah dalam apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah. pada Saudara, renungkan firman Tuhan. sebelum ku coba Pandanglah kepada Yesus. yang ku bisa, tetapi ku berserah Percayalah kepada Tuhan Yesus. kepada kehendak. Mari kita berdoa, saudara. Ku percaya Tuhan punya rencana. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk firman-Mu. Memang apa yang kami alami tidak sebanding dengan yang Kau berikan bagi kami. Dan pertolongan Tuhan juga bagi kami nyata. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami semangat untuk bergumul dan menang dalam segala hal. Terima kasih Roh Kudus, penuhi kami dengan Roh-Mu, supaya kami bisa mengalami kemenangan dari Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa Tuhan, berikan kemenangan kepada anak-anak-Mu. Berikan kesanggupan untuk menang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kelemahan tubuh, segala kekurangan, segala pikiran yang bukan dari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi. Biarkan umat-Mu dibebaskan dari segala masa lalu, dari segala trauma, dari segala kehidupan-kehidupan yang membuat dirinya gagal di dalam Engkau. Tidak ada yang gagal di dalam Engkau, tidak ada yang gagal. Semua yang di dalam Tuhan berhasil dalam jalan hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu, berkati Tuhan. Terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akhiri ibadah ini. Tuhan juga yang memimpin dan menyertai semua anak-anak Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia dari
Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyi nyanyian Menang Besar di Pihak Kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Amin. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian.